Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dipendi Prayoga dari kelas 11 IPS 2. Saya dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang teks eksplanasi tentang COVID-19. Nama saya Revaldo Mikibel Turnip dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Kejadian yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati dan rasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi kejadian seperti itu? Nama saya Robiatul Adawiyah, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Restuti, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Yang kedua, menurut Masun, teks eksplanasi menurut teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperhatikan pernyataan umum pembuka, derajat penjelasan isi, dan interpretasi atau penutup. Bagian pernyataan umum mengandung informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Bagaimana derajat penjelasan mengandung urutan uraian atau penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi. Bagian interpretasi mengandung pendapat singkat penulisan mengenai peristiwa yang terjadi. Bagian ini merupakan penutup teks eksplanasi yang boleh ada atau tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syedina Musara dari 11 IPS 2. Saya akan menyebutkan tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi diantaranya mempunyai tujuan. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Juniati dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Terima kasih. Nama saya Trista Pramesti Wardani dari kelas 11 PS 2. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan berikut. 1. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional, kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. 5. Menggunakan kalimat pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Permatasari dari 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Ada 3. Pertama, pernyataan umum, berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, ada urutan sebab akibat, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara
urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga ada interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nama saya Zinida Septiani. Contoh teks eksplanasi tentang virus corona. Pernyataan umum. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Urutan sebab akibat, virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Awalnya virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Interpretasi. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala.